Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Amrina Izati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Izinkan saya di sini untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD yang beranggotakan saya sendiri, Maulida Maisha Purbanegara dengan NPM 213/053278 dan rekan saya Ismay Junaini dengan NPM 2153/053015. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ismay Junaini. Dengan kepada Ismay Junaini, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, akan saya bacakan model pembelajaran perspektif global dalam IPS. Dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS dan lebih khusus proses tentang pembelajaran diskusi kontroversial dalam konteks perspektif global. Terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan dan keempat komponen tersebut antara lain. Yang pertama, materi pokok. Sebagai guru IPS, harus bisa menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang akan menerima materi masing-masing, untuk menambah, mengembangkan, dan memperkaya materi dalam syllabus. Sebagai guru IPS, sebaiknya menggali sumber lain. Sumber daya yang paling penting adalah masyarakat dan lingkungan tempat kita dan anak-anak kita berada. Sumber daya lain yang dapat diakses yang ada di sekitar kita adalah bahan bacaan berupa buku, surat kabar, dan majalah. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan dilakukan dan dilaksanakan tidak terlepas dari sifat materi yang akan dibahas dan produk yang atau tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pendidikan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives, mengungkapkan 3 perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mauli. Lanjutkan selanjutnya itu penerapan model pembelajaran perspektif global. Dorongan terhadap pokok bahasan yang disajikan. Dorongan ingin membuktikan sendiri apa yang dipelajari di lapangan. Dorongan ingin menemukan sendiri hal-hal yang dipelajari di lapangan dalam kehidupan praktis. Kedua, memperhatikan atas pembelajaran yang berikut. A, dari yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui. Dari yang mudah ke arah yang makin suka. C, dari yang dekat ke arah yang makin jauh. Dari yang konkret ke arah yang makin abstrak. Pembinaan berdasarkan pengembangan konsep dapat diartikan sebagai proses mengerjakan aspek-aspek yang tersirat dari konsep. Dengan demikian, pelatihan ini merupakan proses belajar memahami makna yang luas dari suatu konsep sehingga peserta didik dapat memahami maknanya dalam arti yang seluas-luasnya. Jika didasarkan pada prinsip belajar, maka pengembangan konsep ini harus melalui proses dari apa yang diketahui menjadi apa yang akan diketahui. 2. Strategi pembinaan konsep. Dalam strategi ini, proses pembelajaran terutama diarahkan pada penguasaan suatu kata atau ungkapan sehingga terdapat pola
pemahaman atau konsep yang abstrak dalam diri peserta didik, yaitu dalam diri peserta didik. Mengenai pengembangan konsep, Johann Jarolimik menyarankan 3 strategi sebagai berikut. Yang pertama, strategi pertama membuat daftar, mengelompokkan, dan membuat tabel. Strategi kedua mengalami, berhipotesis, pengujian. Ini pendidik IPS menugaskan anak-anak untuk mempelajari periklanan. Peserta didik diinstruksikan untuk mencari sebanyak mungkin contoh iklan dan kemudian mengurutkan iklan berdasarkan jenis, konten, taksiran, harga iklan, penghasilan, dan lain-lain. Selain itu, mereka mengajukan hipotesis. Strategi yang ketiga, memperkenalkan contoh dan bukan contoh. Memberikan contoh bukan contoh kata atau ungkapan. Katakanlah dalam konteks perspektif global, Anda menyajikan saling ketergantungan yang akan mengarah pada pemahaman implisit sebagai sebuah konsep. F. Pengembangan teknik evaluasi. Rangkaian proses evaluasi terus berlanjut, namun sebagai puncak dari kegiatan terutama yang berkaitan dengan penugasan siswa terhadap apa yang Anda tawarkan. Sebaiknya dilakukan penilaian dalam bentuk tes tertulis. Selain menilai kemampuan siswa, tes ini dalam menanggapi penilaian keberhasilan kinerja anak. Secara relatif, penilaian yang dilakukan adalah kegiatan dari awal hingga penilaian ujian akhir. Penilaian meliputi kegiatan tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas dengan hasil hingga akhir berupa tes tertulis. Penilaian ini mencakup hal-hal kualitatif yang nilai-nilai terstruktur, kemudian bagaimana mengajarkan keterampilan dan sikap sosial terhadap pengajaran IPS terkait dengan perspektif global. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan menuliskan pertanyaannya di forum diskusi di kelas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.